wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abiyus Kinaldo dengan NRP 501925118 dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan. Di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan tentang terkait soal LTS Fisika Mekanika kemarin dan saya akan mengerjakannya. Untuk yang pertama, saya akan memilih nomor 1, yaitu ada soal di mana sebuah balok bermassa M sama dengan 2 kg dilepaskan dari keadaan diam pada ketinggian H sama dengan 0,5 meter dari permukaan meja di puncak bidang miring yang memiliki sudut kemiringan theta sama dengan 30 derajat. Seperti pada gambar, bidang miring tersebut licin atau tanpa gesekan dan dipasang pada atas meja dengan tinggi H sama dengan 2 meter. Untuk yang A itu tentukan percepatan balok saat meluncur menuruni bidang miring. Nah, sebelumnya pada gambar ini sudah saya gambar. Diketahui M-nya sama dengan 2 kg, ini adalah bendanya. Kemudian titik beratnya yaitu W mengarah ke bawah. Dan kemudian ada gaya normal. Untuk tetanya adalah 30 derajat. Nah, kemudian H mejanya itu sama dengan 2 meter dan H benda miringnya sama dengan 0,5 meter. Pada soal yang A itu ditanyakan yaitu percepatan balok saat meluncur menuruni bidang miring. Nah, di sini saya menggunakan hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan A M kali A. Nah, di sini diketahui kan tadi kan ada W atau berat, yaitu W sin theta sama dengan M kali A. Nah, di sini rumus dari W sin theta yaitu 2 kali gaya gravitasi dan juga sin 30. 2 dikali G dikali sin 30 derajat. M-nya diketahui tadi kan 2 kg dan A itu yang dicari. 2 kali 9,8 dikali sin 30 adalah setengah. 2 kali 9,8 kali setengah ditemukan yaitu 9,8 dan 2A. Bina ruas 9,8 dibagi 2. Di sini ditemukan yaitu A-nya, hasilnya yaitu 4,9 meter per second kuadrat. Untuk yang 1B yaitu soalnya yaitu berapa jarak horizontal dari meja tempat balok akan menyentuh lantai. Nah, di sini kan otomatis pertanyaannya yaitu jarak horizontalnya yaitu jarak X-nya. Sebelumnya saya akan menghitung hukum kekekalan energinya pada balok tersebut. Nah, pada hukum kekekalan energi yaitu rumusnya yaitu setengah mv kuadrat sama dengan M kali G kali H. Nah, kemudian di eliminasi dan substitusi P sama dengan 2 akar dari 2 kali G kali H. Dan misalnya 2 kali 9,8 kali H nya yaitu 0,5. Dan kemudian ditemukan hasilnya yaitu 3,13 meter per second. Setelah kita menemukan hukum kekekalan energinya, kemudian kita akan mencari V pada vertikalnya, yaitu rumusnya yaitu V Y pada 0 yaitu sama dengan V0 kali sin theta. Nah, diketahui V0 nya yaitu tadi 1/2 dan sin theta nya yaitu ditemukan dari hukum kekekalan energinya yaitu 3,13 ini. Kemudian dapat hasilnya 1,57 meter per second. Nah, setelah kita menemukan gaya kecepatan pada vertikalnya,
Kemudian kita cari pada horizontalnya dengan memasukkan rumus hukum kekekalan energi. Sigma M final itu sama dengan sigma M inisial. Nah, di sini kan sigma M finalnya yaitu 1/2 M kali V kali M final kuadrat sama dengan 1/2 M V0 kuadrat ditambah M kali G kali H. Nah, sudah ditentukan rumusnya, yaitu kemudian disederhanakan dan dibagi 2M. Nah, setelah dibagi 2M, kita dapat V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2G. V0 kuadrat plus 2 kali G kali H. Kemudian langsung disubstitusikan VF nya yaitu sama dengan akar dari, karena ini kan kuadrat. Nah, kuadrat kalau tidak luas jadinya kan akar V0 kuadrat plus 2G. Nah, tadi dimasukkan V0 kuadrat plus 2 kali G kali H, dimasukkan yaitu V0 nya kan 1,57, dimasukkan 1,57 kuadrat tambah 2 kali 9,8 kali 2. Kemudian didapatkan hasilnya yaitu 6,45 meter per second. Setelah kita mendapatkan V final dan juga V0 nya, kemudian kita cari V vertikal totalnya dengan memasukkan rumusnya yaitu VY dengan V total ditambah V final ditambah V awal. V final sama dengan 6,45 ditambah 1,57. Nah, ini dibagi 2. Ditemukan hasilnya yaitu 4,01 meter per second. Nah, setelah didapat V vertikalnya, kemudian kita cari yang horizontalnya. Nah, horizontalnya yaitu ditemukan caranya, yaitu pada sebelumnya kan horizontalnya sudah ditemukan 3,13. Nah, ini Vx nya yaitu sama dengan V0 pada X dikali cos theta atau cos 30. Kalau X nya 3,13 dari cos 30 yaitu 1/2 R3, dan hasilnya yaitu 2,71 meter per second. Nah, setelah mendapatkan Px dan Py nya, sebelumnya kita mencari waktu pada gaya vertikalnya. Nah, di sini ditemukan rumusnya yaitu, untuk mencari T-nya yaitu H per Vy-nya. Hanya yaitu 2 meter dan Vy-nya 4,01. Dan didapatkan hasilnya yaitu 0,499 second. Nah, setelah didapatkan T dan juga Vx Vy nya, kita masukkan pada rumusnya yaitu yang ditanyakan adalah R nya ya. Ini kan adalah bidang horizontalnya yaitu R nya. Nah, R sama dengan Vx yang horizontal, berarti kecepatan dari horizontal tersebut dikali dengan T. Vx nya yaitu 2,71 dikali dengan 0,49. Hasilnya yaitu 1,35 meter. Nah, pada soal yang 1C yaitu ditanyakannya berapa waktu yang berlalu sejak balok dilepaskan sampai balok menyentuh tanah. Nah, di sini diasumsikan yaitu waktu totalnya ya, waktu total dari benda balok tersebut bergerak sampai menyentuh lantai.
Di sini waktu totalnya yaitu dari rumus waktunya kan T sama dengan V per A. Nah, A itu adalah kecepatannya. Nah, kalau dari percepatan kan rumusnya kecepatan bagi waktu. Nah, di sini langsung saya masukkan di pindah ruas, yaitu ditemukannya V per A. Masukkan saja V-nya, yaitu ada V0 ya. Di sini V0 3,13 dibagi percepatannya, yaitu ditemukannya 4,9. 4,9. Nah, 3,13 dibagi 4,9 yaitu ditemukan hasilnya yaitu 0,69 second. Nah, ini baru waktu total dari cara horizontalnya. Nah, kemudian T totalnya yaitu rumusnya dari T0, ini T0 ya, berarti T0 ditambah T. T0 tadi kan 0,69 ditambah T nya yaitu dari ini jarak yang vertikal. Sama dengan 1,114 second. Soal nomor 2 diketahui yaitu sebuah gaya horizontal sebesar 12 Newton mendorong sebuah balok yang beratnya 5 Newton melawan sebuah dinding vertikal seperti pada gambar. Koefisien gesekan statik antara dinding dan blok adalah 0,6 dan koefisien gesekan kinetik adalah 0,4. Anggaplah bahwa balok tersebut pada awalnya tidak bergerak. Nah, di sini ada dua pertanyaan, yaitu yang pertama, A. Apakah blok tersebut akan bergerak? Dan B. Dalam notasi vektor satuan, berapakah gaya yang diterima blok dari dinding? Di sini diketahui kan mu s-nya sama dengan mu s sama dengan 0,6 dan juga mu k-nya sama dengan 0,4. Nah, kemudian kita cari gaya geseknya dulu, gaya gesek statisnya. Dan rumusnya yaitu Fs sama dengan N, yaitu gaya normal, dan juga dan juga dikali mu s. N nya yaitu 12 dikali mu s nya 0,6. Di sini ada gaya normal ke kiri yaitu 12 Newton dan juga gaya yang diterima bola yaitu 12 Newton ke arah dinding. Dan juga ini adalah N sama dengan W atau berat dari blok tersebut. 12 kali 0,6 yaitu gaya geseknya ditemukan 7,2 Newton. Nah, di sini N sama dengan W. Tadi di soal diketahui kan gaya beratnya yaitu W sama dengan 5 Newton. Nah, dan Fs yang sudah kita cari yaitu gaya geseknya 7,2 Newton. Nah, di sini kan lebih besar dari Fs lebih besar dari gaya beratnya. Nah, dapat diasumsikan yaitu benda tersebut tidak bergerak karena W itu kurang dari gaya geseknya. Nah, balok akan tetap diam. Kemudian soal B. Nah, yang soal B itu ditanyakan dalam notasi vektor satuan, berapakah gaya yang diterima blok dari dinding? Gaya yang diterima blok dari dinding itu yang pertama kita menentukan gaya normalnya dulu ya. Gaya normal itu kan diketahui pada soalnya itu kan 12 Newton. Nah, kita asumsikan itu rotasinya yaitu I. Kemudian gaya geseknya itu kan diketahui kan 7,2. Fs sama dengan 7,2. Gaya gesek ini kita notasikan J. Kemudian F pada dinding. Nah, kita mencari F pada dinding terlebih dahulu. F pada dinding yaitu rumusnya N ditambah gaya gesek. Gaya normal ditambah gaya gesek. Gaya
normalnya yaitu 12 ditambah 72 sama dengan 12i tambah 72j. Nah, kayak pada dinding itu rumusnya n ditambah kayak gesek. Sebelumnya kan dari gambarnya bloknya itu mengarah ke arah yang berlawanan pada dinding. Nah, kemudian kita asumsikan yaitu minus. Kalau berlawanan kan minus, berarti F-nya sama dengan minus 12 kayak normalnya ditambah 5J. 5 itu dari gaya beratnya blok tersebut.